Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas 2 Samuel pasal 11. Hari ini Pastor Hokit yang berkhotbah. Saya sambil membaca, saya ada satu perasaan. Mengapa disebut dengan kitab Samuel? Di kitab Samuel ini sesudah kematian dari Saul, kemudian Daud menjadi raja. Saya merenung mengapa menuliskan sejarah dari Daud. Ya, sudah pasti bukan Daud sendiri yang menulis. Ini menerangkan satu penerangan yang diterangkan, si penerang menerangkan semua seperti apapun tahu. Bahkan ya, penulis ini tahu akan apa yang Tuhan pikirkan. Di sini seperti di ayat 27 yang paling terakhir, yang kata yang terakhir, tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ini bukan Tuhan sendiri yang langsung berfirman, tetapi orang yang menerangkan. Dia merasakan akan hati Tuhan. Di seluruh kitab ini seperti tidak ada Tuhan. Seperti Daud yang suka yang melakukan yang apa yang ingin dia lakukan, seperti hanya dunianya saja. Banyak sekali yang disembunyikan. Kita merasa satu yang sudah aman atau bisa mengendalikan keadaan, atau boleh kita katakan menyembunyikan suatu rahasia yang buruk, yang memalukan. Tetapi di dalam sejarah ini, kalau dipakai untuk zaman sekarang, mungkin ini berita yang bisa ditambah-tambah. Atau seperti yang di Amerika tentang cerita akan cinta orang yang lagi berpacaran. Atau di berita satu berita yang buruk untuk disiarkan, disebarkan. Tetapi saya merasa di Alkitab ada gunanya. Apalagi kalau kitab bagi Israel yang kembali dari pembuangan. Seluruh kitab, semua ini menerangkan keadaannya diarahkan kepada raja. Ya, memang bukan setiap orang bisa menjadi raja, tetapi orang Israel sadar akan masalah ini, seperti mengapa negara kita sampai keadaan sekarang ini, mengapa kita diruntuhkan. Daud ini adalah satu petunjuk yang punya pengaruh. Lagi pula kisah ini bisa melihat ada yang bisa kita gali. Setiap kita baca, setiap ada satu masalah, perkara yang baru. Lagi pula sangat erat. Kalau kita melihat ini banyak sekali satu yang seperti menyesal. Kita melihat pasal hari ini, saya memberi tema Raja terjatuh, sangat terjatuh. Seperti di 2 Samuel pasal pertama,
menerangkan bahwa Daud membuat mazmur bagi atas kematian Raja Saul dan anaknya Yonatan. Maka dengan ratapan itu dikatakan ratapan Daud. Hari ini saya menerangkan dengan tema hari ini, Daud terjatuh atau gugur dalam kita dalam masalah ini kita harus merasakan di sini bagaimana akan terjatuhnya seorang pahlawan atau dia terjatuh dalam dosa. Di sini bagi kita merupakan satu peringatan bagi kita untuk berwaspada. Ayat 1 sampai dengan 5 terjatuh dalam percobaan. Mungkin kamu dengan aku juga pernah mengalami masalah yang demikian. Pertama, berperang. Di ayat dikatakan, ayat pertama, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yonatan maju bersama orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Anom, mengepung kota Rabah. Di sini raja-raja maju berperang bukan untuk melindungi negara, tetapi mereka berperang dan berperang. Di sini para raja maju untuk berperang, tapi menjadi raja tidak keluar untuk berperang. Kamu melihat kedudukan Daud sebagai raja lebih tinggi. Pada saat dia bisa memimpin menjadi berperang, ia tidak keluar untuk maju berperang. Dia mengutuskan seorang tentaranya, pahlawannya. Dia sendiri tinggal di rumah. Di sini mereka berperang melawan Bani Amon. Ini boleh dikatakan ini adalah satu kisah yang belum selesai dari pasal ke-10. Pasal 10 di situ yaitu untuk seperti membangkitkan amarahnya Daud untuk menandingi Daud, yaitu dengan mencukur orang suruhannya, bajunya dan jenggotnya. Mereka mempermalukan orang-orangnya Daud, memalukan kotanya Yehuda. Di sini sampai pasal di sini lewat Yoab mereka mengalahkan Bani Amon. Di sini Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Keadaan di ini Daud tidak keluar untuk berperang. Kalau dia pergi berperang, kejadian ini tidak akan terjadi. Dia apa yang dimaksud dengan percobaan? Orang berperang dia libur, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Yaitu tidak dengan apa yang ia khawatirkan atau gelisah yang untuk dipertanggungjawabkannya.
Maka ini satu percobaan. Maka pikirannya mulai kacau. Percobaan yang kedua yaitu di ayat kedua, sekali peristiwa pada waktu datang ketika Daud dari tempat pembaringan. Dia tidur sampai kapan? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sekitar jam 5, 6 atau jam 7. Ini bukan pagi hari, ini waktu senja. Orang ini tidur terlalu banyak. Dia bukan hanya dengan santai, dia tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Maka waktu inilah satu percobaan akan gampang sekali masuk. Atau di tempat tidur, apa yang dipikirkannya di tempat pembaringan kita tidak tahu. Yaitu saat yang membahayakan. Apalagi bagi kita, orang laki-laki, ini satu cobaan. Yaitu sebelum kita bangun, kita sering memikirkan yang aneh-aneh. Di sini dia tidur sampai waktu petang. Alasan ketiga, dia berjalan-jalan di atas soto istana. Tempat ini sangat luas. Dia bisa berjalan-jalan. Jalan ke sana, dia bisa jalan ke sana, melihat ke sini. Kamu boleh katakan seluruh tempat yang paling indah di Yerusalem. Dimanapun bisa dilihat. Seperti orang yang di internet. Di sini lihat di sini dan tahu sana, tahu sini, maka di situ dia melihat satu yang indah. Apa yang dilihatnya? Di situ dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dia terlihat olehnya. Dia tidak bisa untuk menolak. Atau bagi kita, dia seorang raja. Boleh dikatakan cobaan baginya layak, pantas untuk statusnya. Coba kamu pikirkan kalau kamu di IFC di Hong Kong, satu tempat yang tinggi. Belum banyak orang yang belum bisa terlihat. Tapi di sini Daud dari atas melihat. Dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Yang ketiga, kemudian Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Kemudian orang itu menjawabnya. Orang ini tidak dikatakan siapa. Orang yang menjawab Daud ini pasti tahu apa yang dipikirkan oleh Daud. Yaitu seorang masuk di dunia dan pikiran Daud mulai berbelok. Orang itu menjawab, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Batseba satu yang sangat unik, seperti masuk dalam silsilah Yesus, yaitu silsilah Daud dalam silsilahnya Yesus. Semua orang menerangkan istri Uria orang Het, istri Uria Batseba. Bagaimanapun hal ini disembunyikan, walaupun Daud mengaku dosa, di depan Tuhan bertobat dengan penyesalan akan kesalahannya,
kenyataan ini selamanya, sebab dikatakan orang ini adalah istri orang lain, yaitu istri Oria, Batseba. Dalam sejarah, satu yang mencatat tentang pembelokan. Atau dibolehkan dikatakan salah satu yang tercatat dalam sejarah hidupnya Daud. Atau ditulis dalam buku kehidupan, sebab kita juga tahu bahwa kita setiap orang akan ditulis dalam buku kehidupan. Ada sesuatu, ada kalanya apa yang kita perbuat itu tidak ada orang yang tahu, tetapi dalam kitab Tuhan semua itu jelas, semua terlihat. Kita bisa membela diri di kita sendiri, atau boleh kita katakan kita sudah mengaku dosa, tetapi dosa ini masih tetap ditulis di buku kehidupan. Bersyukur karena darahnya Yesus menyucikan kita. Jadi ini bukan lagi menjadi satu dosa yang memalukan, tetapi ini adalah satu kenyataan. Di ayat keempat dikatakan sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil Batseba, dan perempuan itu datang kepadanya. Dia baru saja membersihkan diri dari kenajisannya atau habis men. Daud tidur dengan dia. Daud tidak pernah tak terpikir untuk serius memikirkan masalah ini. Di ini ada yang kespesialan. Ada dua tokoh. Dikatakan perempuan itu datang kepadanya. Kemudian dikatakan pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Yaitu perempuan. Tengahnya apa? Daud tidur dengan dia. Yaitu begitu banyak perkara yang telah terjadi. Di situ cara bagaimana mereka bermesraan itu tidak tercatat lagi. Ya, satu yang romantis, kata-kata yang manis, yang mesra, romantis, tidak dituliskan, tidak dicatat. Perempuan itu datang kepadanya, kemudian perempuan itu pulanglah ke rumahnya. Ini saya merasa satu yang semarak sekali yang dicatat. Kalau di film-film di Amerika, pasti ada sekitar 25 menit pada saat itu. Tapi ini cuma pendek saja. Jadi saudara-saudari semua, kita jangan banyak berpikir bagaimana romannya, romantisnya, mesrahnya mereka. Di dalam catatan Tuhan hanya 3 yang dicatat. Yang ditulis, yang dicatat, apa yang hasil karyamu yang seumur hidupmu, dengan pengorbanannya yang demikian sangat disayangkan sekali. Di sini terus menarik pikiran orang untuk ke duniawi. Tetapi di dalam matanya Tuhan, 3 langkah ini seperti orang pergi ke tempat seperti di pelacuran. Dia datang, dia tidur, kemudian pergi. Yang penting Daud tidur dengan dia. Apakah layak untuk dalam hidup kita, seumur hidup kita? Saya merasa dalam Tuhan
terhadap pikiran nafsu seseorang dengan cara yang gampang, yaitu dengan pendek saja, tidak perlu dengan melihat yang panjang, menerangkan yang panjang lebar tentang apa yang dikerjakan. Mungkin di dunia perlu beberapa belasan menit, tetapi bagi Tuhan hanya 3 tindakan seperti 3 langkah. Ini yang mengakibatkan perkara yang berkelanjutan. Kalau setiap masalah kita berpikir tentang apa akhir akibatnya, maka kita tidak akan demikian. Melakukan satu kebodohan. Kita tahu Daud bukan orang yang bodoh, tetapi dia melakukan perkara yang sangat bodoh. Karena dalam keadaan yang cocok, dia tingkatnya lebih tinggi dari orang. Dia bisa berjalan, bisa tidur. Dia terperosok dalam nafsu. Dia terperosok dalam hawa nafsu. Yang membuat Daud kaget, yaitu pada waktu Batseba memberitahukan, "Aku mengandung." Di sini Daud menyuruh orang kepada Yoab. Dia di situ merasa segala sesuatunya ada di bawah tangannya. Dia merasa kalau melakukan apa yang dia perintahkan, maka semua akan aman. Kita melihat di ayat 6 sampai dengan 13. Kita melihat cara Daud menyelesaikan perkara A dan B, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Dia seluruhnya menggunakan akan kuasa kepimpinannya. Seperti segala sesuatunya itu wajar, atau seperti satu mesin yang tetapi di dalamnya penuh dengan tipu muslihat. Dengan gampang kita mengatakan Daud untuk menyembunyikan perkara ini, yaitu menyuruh Uria suaminya untuk pulang tidur bersama dia. Kalau demikian, apa yang akan terjadi? Daud tidak usah bertanggung jawab. Tetapi segala sesuatunya ada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan peristiwa itu terjadi. Bagaimanapun liciknya orang, sesuatu tidak akan terjadi. Ayat 6 sampai dengan 9, plan yang pertama. Dia menyuruh Uria datang. Untuk menyuruh Uria datang kepadanya. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kita melihat di sini Uria tidak curiga apapun. Di situ melihat tentara pada berperang. Mengapa menyuruh Uria pulang? Uria tidak curiga. Kemudian itu Uria pulang, sepertinya Daud menanyakan tentang keadaannya, menyuruhnya pulang ke rumahnya dan membasuh kakinya untuk istirahat. Kemudian membawa hadiah. Seperti kita kemah suami istri pada malam yang terakhir,
ada romantis, kemudian ada makanan yang enak-enak, agar malam itu ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Uria, dia orang yang setia, dia tidak pergi ke rumahnya. Ini akhir dari ayat ke-9 dan juga ayat terakhir dari ayat ke yang 13. Dikatakan Uria membaringkan diri bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Dia tidak pulang ke rumahnya. Walaupun Daud mengundang dia di hadapannya untuk makan dan minum dan membuatnya mabuk, di depannya raja makan dan minum dan sampai mabuk, tapi malamnya dia tidak pulang ke rumahnya. Saya melihat di sini geram, sepertinya Daud kesal. Satu rancangannya tidak terjadi, rancangannya gagal. Di sini melihat Tuhan yang ulur tangan. Tuhan melawan orang yang tinggi hati. Ada kalanya kita membuat banyak sekali rancangan atau tipu muslihat. Kita menganggap dunia ini tidak ada Tuhan. Menurut kalau buat catur itu yang melakukan seperti apa yang kita atur. Tetapi tidak demikian, bahwa di dunia ini ada Tuhan. Di ayat ke-14 sampai dengan 17 atau sampai pada ayat 25 menerangkan tentang Daud dan Yoab membunuh Uria. Di depan dikatakan bahwa Yoab tidak bertanya apapun. Tetapi pada saat Yoab menerima surat dari Daud, dia pahamlah dia. Dia seorang tentara yang berpengalaman. Apa yang diperintahkan Daud, itu yang dilakukan. Tetapi dia bisa dikatakan dia bukan seorang robot. Apa yang dilakukan raja, yang diperintahkan raja, dia lakukan. Dia bisa untuk berpikir sesuatu. Boleh dikatakan apa yang dilakukan Daud seperti ragi. Ragi itu seperti ada di padanya Yoab. Melakukan apa yang dilakukan keinginan Daud. Dan juga merancangkan akan kejahatan ini. Dan juga kita melihat bagaimana akhirnya Daud dan Yoab, dan akhirnya juga pada terusnya Yoab membunuh anaknya Daud, Absalom. Sampai akhirnya Daud pada saat dia mau meninggal memerintahkan Salomo untuk membalas segala sesuatunya pada Yoab. Daud sangat rumit. Dia juga membuat Yoab sangat rumit hidupnya. Seperti seorang pemimpin memerintahkan pasukannya, tetapi hatinya ia dikotori. Satu dosa mengakibatkan sekeluarga jatuh dalam dosa, bahkan seluruh negara. Dosa seorang raja. Ayat ke-14 sampai 17 menerangkan tentang ini, yaitu bagaimana
membuat Uria untuk mati di dalam pertempuran, yaitu pada saat yang paling hebat mereka mengundurkan diri sehingga Uria pun mati terbunuh. Sama yang seperti yang dipikirkan oleh Daud, yang dirancangkan oleh Daud. Kita melihat ayat 18 sampai dengan 25. Di sini menerangkan Yoab dengan orang suruhannya memberitahukan kepada Daud. Dikatakan yang lebih menerangkan tentang 20, bagaimana tentang penerangan akan suruhannya. Misalnya di ayat 20 dikatakan, jika raja menjadi geram berkata kepadamu, mengapa demikian hebat kota itu berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Di sini dikatakan kalau raja menjadi geram. Maka Yoab mengajar orang suruhnya untuk berkata demikian. Ayat 21, siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Dan juga mengatakan di situ, maka harusnya engkau berkata, hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Dia di sini mengatakan bahwa mengakibatkan Uria mati. Yoab sangat kenal dengan Daud sampai kapan raja menjadi geram atau apa yang akan dikatakan, Yoab sangat kenal, sangat tahu. Bahkan mengajar usurannya untuk bagaimana menjawab Daud. Kemudian di ayat 25, Daud berkata kepada orang suruhannya itu untuk memberitahukan katanya, beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah. Demikian kau harus katakan, kuatkan hatimu, atau dalam hati kamu jangan bersusah hati, sebab perang tidak punya mata. Pasti ada orang yang mati. Kita tahu bahwa Daud tidak langsung berbicara kepada Yoab. Ini adalah perkataan Daud terhadap suruhannya. Daud berkata kepada suruhan itu seperti di udara saja. Yoab dan Daud tidak ada langsung berbicara. Sepertinya apa yang ada di dalam hatinya mereka saling mengetahui. Tapi di situ sungguhnya banyak yang diteka-teki atau yang dirahasiakan. Akhirnya 26 sampai dengan 27. Ini menerangkan akan istrinya Uria. Setelah mendengar Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Kalau kamu sebagai anak kecil yang sangat polos, kamu katakan dia wajar kalau suaminya mati, memang sangat kasihan suaminya mati. Tetapi dengan cara orang dewasa berpikir, dia hanya melakukan satu adat istiadat aja, atau setelah waktu berkabung lewat, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya dan menjadi istrinya. Di pasal ini belum selesai, bahwa akhirnya anak laki-laki ini akhirnya juga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Anak laki-laki ini akhirnya juga mati. Di sini memberitahukan kita berapa pangkatmu, tinggi
berapa besarnya kamu bisa menguasai seluruh arena atau keadaan, atau kamu merasa sesuatu yang rencana yang kamu sembunyikan tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan adalah Tuhan. Di ayat yang terakhir dikatakan hal di sini Tuhan tidak berkenan. Ini bukan firman Tuhan secara langsung, tetapi ada yang dicatat oleh para nabi, sebab Tuhan tahu. Dalam sejarah ini, tahukah orang yang menulis ini bahwa dia tahu? Kamu dan aku hari ini semuanya tahu bahwa satu hal yang disembunyikan, seberapa lamanya sembunyikan pasti akan diketahui. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dari ujung dunia sampai kemanapun, semuanya adalah dalam kuasanya Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan begitu gugur. Tuhan begitu, Raja begitu gugur. Kita bisa melakukan kebaikan supaya kalau kita melakukan satu kebaikan, kita tidak perlu untuk bertanggung jawab kepada orang lain, sebab Tuhan tahu. Kita tidak perlu mempertanggungkannya ke hadapan orang lain. Tuhan berkenan kepada kita. Kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami mengikuti-Mu dengan setia. Tuhan, di saat ini Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh-Mu menerangi saudara-saudari kami, baik yang di online, yang doa pagi bersama kami, saudara-saudari kami. Roh Kudus, Engkau roh yang menerangi. Roh Kudus, Engkau roh yang memberi penerangan. Engkau menampakkan diri kami dari dalam sanubari kami. Engkau menerangi segala dosa kami, roh yang menerangi segala dosa kami. Bapa, di pagi ini, aku dan bersama anak-anak-Mu datang di depan tahta-Mu. Tuhan Yesus, Daud adalah raja yang berkenan bagimu, tetapi dalam hati dan pikirannya juga menghadapi kelemahannya, berbelok, licik, hawa nafsu, menghindari, tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan, terang-Mu ya Tuhan, saat ini masuk di dalam hidup kami yang tergelap. Tuhan, Engkau adalah terang. Kami menyambut terang-Mu datang. Saudara-saudari, dalam terangnya Roh Kudus, dalam terangnya Yesus, kita punya waktu sejenak untuk tenang. Kamu boleh berdiri, kamu boleh duduk, kamu boleh sujud. Agar Roh Kudus dengan bebas berfirman bagi kita, memberi petunjuk bagi kita dalam hidup kita, di bagian di mana kita masih mempunyai kelemahan perhubungan, tipu muslihat, atau yang tersembunyi, yang kita sembunyikan. Pada saat Roh Kudus membantumu, beri Roh Kudus untuk membantumu. Di waktu yang tenang, saya melihat di atas kepala orang banyak satu tekanan. Tuhan berkata, kekacauan dalam pikiran, ketakutan yang menyedihkan, putus asa ada di dalam hidupmu. Tuhan berkata, engkau harus menolak semua itu, karena itu bukan datang dariku.
Dariku adalah terang damai, kemenangan, kekayaan dengan penuh harapan yang akan datang. Mohon agar menerima segala hikmat, agar kamu menerima dengan kebebasan. Tuhan berkata, tolaklah semua itu. Tuhan memberimu adalah satu yang positif, satu yang penuh harapan dan kemenangan, suatu yang penuh dengan kekuatan. Segala ketakutan, ingin menyerah, kekecewaan, itu adalah miliknya musuh. Dalam nama Tuhan Yesus, tolaklah semua itu keluar dari dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Apa yang Tuhan berikan petunjuk dalam hatimu, apa yang diterangkan, yang diterangi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, yang bukan milik Tuhan, tolaklah semuanya itu. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Saudara semua, mari kita berdoa. Buka hati kita, buka mulut kita, agar Tuhan menerangi hati kita, menerangi di mana tempat yang gelap dalam hidup kita, dan juga kita tolak segala kelicikan, segala kegelapan ini, segala yang membelok dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, kami tolak kegelapan ini dalam hidup kami. Tuhan, di dalam hidup penuh dengan kelicikan, penuh dengan kebohongan, dalam nama Tuhan kami tolak semuanya ini. Kami tolak semua kebohongan, segala yang menghindari, segala yang kepalsuan dengan keluar dari kami semua. Tuhan, kami agar hidup dalam terang, dalam yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, Roh Kudus, saat ini Engkau memenuhi kami semua, agar kami menjadi orang yang lurus. Terang-Mu menerangi hidup kami, agar kami tidak tinggal dalam kegelapan, tidak lagi penuh dengan kelicikan, tidak lagi ditekani dalam kegelapan, dan juga kami menjadi orang yang berkenan bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, di depan-Mu kami mengatakan kami mau bertobat, kami mau kembali ya Tuhan. Saudara-saudari, lewat ayat ini Tuhan berkata kepada kita, dalam hidup kita, kita memilih menjadi orang yang polos. Raja menjadi tinggi, kedudukannya tinggi, dia juga mudah akan jatuh dalam percobaan. Dan mari kita berdoa bagi pemimpin kita, pastor kita, atau para pemimpin kita, baik kamu dimanapun kamu berada, kamu berdoa agar Tuhan memberi hati yang tulus, polos bagi para pemimpin kita. Dan juga berdoa bagi staf gereja, ketua selmu, agar Tuhan menjaga hati dan pikiran para pemimpin-pemimpin kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, kami datang di hadapan kami. Engkau adalah Tuhan Allah kami, Raja kami. Tuhan, Engkau adalah. Kami berdoa bagi gereja kami, berdoa para pemimpin kami, dan juga para pemimpin negara kami, pemimpin di keluarga kami. Gerejamu adalah pimpinan rohani. Tuhan, kami mohon agar menjaga hati dan pikiran mereka, jaga segala tindakan mereka, agar hatinya Engkau menjadi center bagi mereka, hanya berfokus kepadamu Tuhan, dan juga berada dalam kasih-Mu sehingga semuanya mendapatkan berkat. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin, segala para pemimpin bisa berjalan dalam kuasa yang Kau berikan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Karena engkau akan rindu akan Tuhan, maka Tuhan ada padamu. Dan dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan apa yang kamu kerjakan Tuhan melihat, dan apa yang engkau kerjakan baik di hadapan Tuhan dan dengan orang berkenan. Tuhan berkenan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.